Selama ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan menurunkan azabnya seperti umat-umat terdahulu yang walaupun ada nabinya, Allah turunkan azab kepada mereka, tapi Allah selamatkan nabinya. Dan di ayat yang lain bahwa kami Allah tidak akan menurunkan azab kepada umat ini selama mereka yastaghfirun, selama mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebuah pertanyaan tentu harus kita tanyakan kepada diri kita, karena ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita telah memanfaatkan rahmat itu? Sejauh mana kita mengabaikan rahmat itu? Coba setiap kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Misalnya sebagai sebuah pertanyaan, kalau setiap hari kita mendapatkan waktu, kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 24 jam waktu yang diberikan kepada kita. Anggap misalnya 6 atau 7 atau 8 jam kita gunakan untuk tidur, untuk istirahat. Berarti sisanya berapa? 24 dikurangi 8 artinya 16 jam. Pertanyaannya, 16 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita setiap hari, berapa jam kita gunakan untuk kita lebih mengenal, belajar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa jam kita mengenal rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita? Baik belajar itu mungkin mendengarkan dan hadir di majelis taklim, tapi tidak mungkin tiap hari kan? Atau misalnya membaca buku yang telah ditulis oleh ulama kita tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing kita harus bertanya, adakah waktu yang sudah kita khususkan dalam kehidupan seharian kita untuk kita lebih mengenal rahmat itu? Dan tentu nanti akan mengamalkannya. Kalau kita belum membacanya, belum mengenalnya, bagaimana kita akan mengamalkannya? Bagaimana kemudian kita dianggap sebagai umatnya yang betul-betul peduli kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Ataukah kita tergolong mereka yang mengabaikan sehingga tidak beda dengan umat-umat yang terdahulu itu? Coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Dan dalam penelitian ini tidak bicara kita, tapi bicara tentang warga negara Indonesia secara umum. Masyarakat Indonesia itu minat bacanya adalah masih sangat rendah. Tahu enggak berapa ranking kita di antara beberapa negara di dunia? Ada yang tahu? Kita berada di ranking berapa kira-kira? Coba tebak. Kuis ini. Ya. Ya, UNESCO itu melakukan sebuah penelitian dari 62 negara yang diteliti, dan kemudian dibandingkan minat bacanya, kita orang Indonesia itu berada pada urutan kedua, tapi bukan dari atas, kedua dari bawah. Ya, kita berada di urutan 62 dari 64 negara. Jadi sangat rendah sekali minat baca masyarakat kita. Itu katanya UNESCO. Coba kita teliti benar apa enggak ya? Kalau kita lihat kita sendiri kayaknya benar ya. Kayaknya benar ya. Ya. Sementara ada penelitian lain. Penelitian itu adalah tentang handphone. Kepemilikan handphone di dunia. Kira-kira kita urutan keberapa?
ya, kita berada di urutan kelima. Hebat orang Indonesia. Orang Indonesia kaya-kaya. Dia urutannya kelima di antara berbagai negara dunia. Itu kurang lebih hampir sama dengan Amerika, dengan India yang penduduknya banyak, ya, dengan beberapa negara besar. Kita urutan kelima. Harusnya ini berbanding lurus. Kalau kepemilikan handphonenya tinggi, artinya minat bacanya juga harusnya tinggi. Karena handphone ini harusnya juga menjadi alat untuk kita juga bisa banyak membaca. Tapi ternyata ya, dan itu adalah kita bisa introspeksi pada diri kita. Itu tentu baca umum ya. Kalau kita bilang baca buku agama, wah itu boleh jadi turun lagi itu. Rankingnya bisa jadi turun lagi. Karena itu tidak ada cara lain menurut saya, khususnya untuk kita, untuk masing-masing kita, untuk kita punya program, untuk kita bisa mengisi hidup kita ini sekian persennya, beberapa jamnya, misalnya untuk baca buku. Dan itu perlu kepada pembiasaan. Kalau setiap kita mengikat dirinya, mewajibkan dirinya untuk setiap hari misalnya baca berapa ya, 10 halaman? Kebanyakan? Kebanyakan 5 halaman misalnya, 3 lembar atau 3 halaman misalnya. Itu sudah bagus. Kalau kita mau mulai anak-anak kita misalnya, kita wajibkan setiap hari 1 halaman, tidak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Dengan setiap hari membaca 1 halaman, itu insya Allah banyak ilmu yang didapat. Bayangkan kalau setiap hari 1 halaman, 1 bulan sudah 30 halaman, 2-3 bulan sudah pasti hatam 1 buku itu. Dan biasanya semakin orang banyak membaca, semakin lama dia akan semakin lama dia akan semakin banyak lagi bacaannya. Artinya kalau dimulai dengan setiap hari 1 halaman, insya Allah akan meningkat. Mungkin setelah sebulan boleh jadi 2 halaman, setelah 3 bulan boleh jadi 4 halaman dan seterusnya. Tapi karena tidak terbiasa, biasanya susah. Karena tidak terbiasa boleh jadi baca 1 halaman sudah ngantuk ya. Kalau ngobrol biasanya tidak ngantuk. Kalau bincang-bincang biasanya tidak ngantuk. Kalau nonton TikTok dan sejenisnya biasanya udah ngantuk, ya kan? Tapi giliran kemudian baca buku 1 halaman aja seolah-olah mata ini sudah ada yang niup dan kemudian